Apa? YouTube baru berapa gitu. Hanya Semarang. Komodo. Semarang. Semangat pagi fans. Udah ada rencana liburan belum? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya suaranya enggak? Ada. Lidi Arem yang kemarin kita omongin. Iya. Baru diomongin Lidi Aren. Malah di ini. Oke deh. Yuk. Semangat pagi fans. Udah ada rencana liburan belum? Kalau masih bingung, kita punya informasi wisata kuliner di Kota Semarang ya. Kita icip-icip kuliner legendaris fans. Ada juga masakan yang erat kaitannya sama asal mula nama Kota Semarang loh. Habis itu, kita lihat kerajinan lucu dari Lidi Aren yang unik banget. Sekarang, pegangan yang erat ya, karena kita mau berangkat. Ahai! Kuliner. Kuliner. Itu aja Ustaz. Kita punya informasi wisata kuliner di Kota Semarang nih. Emang ragu tadi itu dia pakai ini, di Nasya pakai iye. Pagi-pagi begini, siapa yang nggak nolak sih dikasih sarapan lumpia goreng? Lengkap banget deh untuk memulai pagi yang cerah. Enak banget sih. Kalian pasti tahu dong, lumpia goreng adalah hidangan khas Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang. Bagi yang penasaran, kita kasih tahu deh cara bikin lumpia. Kita lihat pembuatan lumpia di Kampung Brondongan, Kelurahan Kebon Agung, Kota Semarang. Kampung ini dinobatkan sebagai kampung termasuk tematik. Kampung ini tematik edukasi lumpia. Kampung ini dinobatkan sebagai kampung tematik edukasi lumpia sejak tahun 2017 silam loh. Sebelum dimasak, rebung harus difermentasi selama 1 bulan, Fems. Proses fermentasi untuk menghilangkan kandungan racun sinogenetik. Belakangnya masih ada glucoside. Oh, glukosid. Proses fermentasi untuk menghilangkan kandungan racun cyanogenetik klodosoid. Aduh, glukosid. Cyanogenetik glukosid di dalam rebung. Yep. Proses fermentasi untuk menghilangkan kandungan racun cyanogenetik glukosid di dalam rebung. Kadar racun dalam rebung bisa larut dengan cara direndam di dalam air tuh, Fems. Selain itu, proses perendaman ini juga bisa menghilangkan aroma tak sedap. Aduh, tak sedap. Aroma tak sedap rebung. Selain itu, proses perendaman ini juga bisa menghilangkan aroma tak sedap rebung. Setelah direndam, rebung diiris tipis-tipis, Fems. Nggak ada alat khusus kok untuk mengirisnya. Cuma pakai papan yang diberi pisau tajam ini. Tuh, gampang kan ngirisnya? Terus, rebung kembali dirajang-rajang supaya bisa menjadi isian lumpia. Hati-hati pegang goloknya, Fems. Pisaunya tajam banget tuh.
Kalau udah ahli, merajang rebung cuma butuh waktu 3 sampai 5 menit saja, Fems. Kalau masih amatir sih, harus lebih ekstra sabar tuh. Dalam sehari ada sekitar 300 kilogram rebung digunakan sebagai isian lumpia, Fems. Banyak banget ya. Terus, bikin bumbu pelengkap lumpia, Fems. Terus, bikin bumbu pelengkap lumpia, Fems. Ada tepung, gula pasir, garam, dan kecap manis. Sip, udah komplit nih. Langsung bikin yuk. Campurkan kecap manis ke dalam panci berisi air, Fems. Tambahkan gula pasir dan garam. Aduk sampai rata ya. Terus, rebus sampai matang. Lanjut, kita bikin adonan tepung biar ndak bengong. Hai. Masukkan air secukupnya ke dalam wadah berisi tepung. Aduk-aduk sampai semua tepung tercampur rata. Setelah airnya mendidih, masukkan adonan tepung tadi. Aduk secara perlahan supaya ndak tumpah, Fems. Kalau udah bening, tandanya udah matang dan siap untuk disantap. Oh iya, salah satu warung lumpia yang terkenal adalah Lumpia Gang Lombok, Fems. Lokasinya ada di kawasan Pacinan, Kota Semarang. Lumpia Gang Lombok emang terkenal sangat legendaris. Soalnya udah berdiri sejak 100 tahun yang lalu. Sekarang sih, penjual lumpia Gang Lombok udah ditekuni oleh generasi keempat, Fems. Soal rasa, jangan ragu. Tetap terjaga dari generasi pertama. Warung ini menjadi cikal bakal melegendanya lumpia khas Kota Semarang. Soalnya, warung ini pertama kali menjual kudapan isi rebung. Isi rebung. Menurut sejarahnya, lumpia Semarang pertama kali hadir pada abad ke-19. Saat itu, seorang lelaki bernama Cho Chai Jo, kelahiran Fujian, Tiongkok, memutuskan untuk tinggal dan menetap di Semarang. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia menjual makanan yang berisi daging babi dan rebung. Saat bersamaan, ada juga seorang wanita bernama Wasih. Saat bersamaan, ada juga seorang wanita bernama Wasih yang menjual makanan serupa. Tapi isiannya berbeda karena menggunakan kentang dan udang. Seiring perjalanan waktu, budaya Tionghoa dan Jawa menyatu tuh. Bisnis makanan Cho dan masih dan Wasi. Makanan Cho dan Wasih berpadu. Choa. Bisnis makanan Choa dan Wasih berpadu. Bisnis makanan Choa dan Wasih berpadu hingga terciptalah sebuah kuliner baru untuk melengkapi kesempurnaan makanan lintas budaya antara Jawa dan Tionghoa. Kemudian, isi kulit lumpia menjadi udang yang dicampur dengan rebung dan telur. Jadinya, kudapan ini semakin diterima oleh masyarakat Kota Semarang. Oh iya, Fems, nama lumpia berasal dari tempat dijajakan makanan ini. Oh iya, Fems, nama lumpia berasal dari tempat dijajakannya makanan ini, yaitu Olympia Park atau pasar malam Belanda pada masa itu. Semakin terkenalnya makanan buatan Choa dan Wasi, Choa dan Wasi, semakin terkenalnya makanan buatan Choa dan Wasi membuat masyarakat setempat mengenal kudapan ini dengan nama lumpia deh. Untuk isian lumpia biasa disiapkan secara langsung di kedainya. Kok biasa sih? Isian lumpia biasa disiapkan secara langsung. Oh,
Untuk isian lumpia, biasa disiapkan secara langsung di kedainya, biar lebih segar. Ngantuk. Gembel ngantuk banget. Gitu emang. Kayak ngerokok ya. Setelah isian dimasak, tinggal taruh di atas kulit lumpia. Terus gulung yang rapi deh. Fems, ada dua macam lumpia yang disediakan di warung lumpia Gang Lombok, Fems, yaitu lumpia basah dan lumpia goreng. Keduanya bisa langsung disantap kok. Tapi lumpia basah biasa dipesan oleh wisatawan supaya bisa digoreng kembali di rumah. Emang nyaman deh menyantap lumpia saat masih hangat. Apalagi kalau disajikan dengan daun selada segar, cabai rawit, dan daun bawang. Ndak ketinggalan cocolan khas dari tepung dan kecap manis, Fems. Mantul! Satu buah lumpia. Satu buah lumpia harganya sekitar Rp15.000. Dalam sehari warung lumpia ini bisa melayani sampai 500 buah lumpia loh. Wah, luar biasa. Bukan cuma enak, Fems, rebung ternyata sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kandungan gula di dalam rebung lebih rendah daripada kadar gula dalam buah dan sayuran lainnya. Rebung ini juga bisa menjadi sumber protein, kaya vitamin dan mineral, tinggi serat, bisa merangsang nafsu makan sampai menurunkan tekanan darah. Ayo, kalau mau sehat, nggak usah ragu deh konsumsi rebung. Ahai. Ya ahai deh. Biar ahai, ahai dulu. Masih kepengen icip-icip kuliner legendaris lagi? Coba ini, sayur asem-asem kohliem. Kok asem-asem sih? Sayur asem. Kohlim. Asam-asam kohlim bener sih. Masih kepengen icip-icip kuliner legendaris lagi? Coba ini, sayur asem-asem kohliem. Kuliner khas dari Semarang, Fems. Sekilas, bentuknya kayak soto, Fems. Tapi rasanya dominan asam dan segar gitu. Fems, rumah makan penjual sayur asem daging ini ada di Jalan Karanganyar, Gabahan, Kota Semarang. Aroma harum sayur asem-asem sangat menyeruak saat melintas di depan warung makan ini. Bikin baper, lapar maksudnya. For your info nih, rumah makan udah ada sejak tahun 1978. Makanya terbilang legendaris. Sayur asem-asem daging dijual dengan harga Rp30.000. Sebanding banget deh sama rasanya. Mantul, mantap betul. Fems, kenikmatan sayur asam-asam kolim terletak pada campuran 3 bumbu dapur andalan yang mencinta rasa segar, bercita rasa. Fems, kenikmatan sayur asam-asam kohliem terletak pada campuran 3 bumbu dapur andalan yang segar. Bercita rasa susah. Andalan yang bercita rasa segar. Kenikmatan sayur asam-asam kohliem. Fems, kenikmatan sayur asam-asam kohliem terletak pada campuran 3 bumbu dapur andalan yang bercita rasa segar. Ada asam jawa, belimbing wuluh, dan tomat. Kalau isiannya ada daging, urat, dan potongan cabai. Kita intip ya, Fem, cara bikin sayur asam-asam daging. Ini dia bumbunya, banyak juga ya. Daging yang digunakan bagian sandung Kok sandung ya? Ada ya sandung. Sandung lamur. Lamur. Kayak apa ya? Ada di bagian bawah. Iya. Ya. Dekat urat apa itu namanya? Daging yang digunakan bagian sandung lamur, Fems. Daging bagian ini ada di bagian bawah, dekat kaki depan sapi. Bagian daging sedang lamur, teksturnya berlemak. Lembut dan harganya cukup terjangkau.
Bagian daging sedang lamur, teksturnya berlemak, lembut dan harganya cukup terjangkau. Sekarang, tumis cabai merah, cabai hijau, bawang merah dan bawang putih. Biar sedap, tambahkan garam Fems. Tambahkan air untuk kuah asamnya. Disusul daging sandang lamurnya deh. Jangan lupa. Sandang. Yang tadi, Lalu sandang lamurnya deh.